2000 ya. Bapak Ibu sekalian, di ruangan ini siapa yang mau sukses? Boleh angkat tangan? Wah, terima kasih. Yang tidak mau sukses, silakan angkat kaki. Betul ya? Ya, yang mau angkat tangan ya. Bapak sekalian, siapa yang mau sukses? Angkat tangan. Teman-teman sekalian, semua orang mau sukses. Tadi Pak Haryanto kan tadi sudah menjelaskan. Tadi Pak Andres Nawawi sudah menjelaskan. Semua orang sukses banyak berasal dari sales, betul ya? Betul. Dan ini acara sales Bapak Ibu. Acara saya senang sekali ya. Saya sudah kurang lebih 15 tahun memperjuangkan profesi sales di seluruh Indonesia supaya orang sales bangga dengan profesinya. Sekarang saya mau nanya nih ya, di sini banyak bos-bos, banyak manajer, banyak teman-teman sales. Saya mau nanya, siapa di antara Anda di ruangan ini yang bangga jadi sales? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Ini acara sales beneran ya? Siap. Terima kasih. Turunin tangan ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, persepsi. Kalau persepsi itu artinya belum tentu benar ya, belum tentu benar ya. Persepsi di masyarakat, orang sales itu banyak kan ngomong bohong, apa ngomong benar? Yang benar loh. Hah? Ini kita membohong semua dong di sini nih, ya? Ya ampun. Oh, kecuali saya Pak, enggak Pak ya. Persepsi, namanya persepsi belum tentu benar. Jadi teman-teman sekalian tadi siapa yang bangga? Semua anggap saya. Dan izinkan saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Setelah itu saya akan tahu siapa yang tadi bohong dan benar. Wah ya, udah mulai takut nih, gue bohong gak ya tadi ya? 2 pertanyaan akan langsung terbukti Anda bohong atau tidak. Pertanyaan pertama, siapa di antara Bapak Ibu, teman-teman semua di ruangan ini yang sudah punya anak? Boleh angkat tangan, walaupun ibunya nggak jelas, yang penting punya anak ya. Siap. Ya, siap, banyak ya di sini, banyak. Terima kasih ya, terima kasih. Karena banyak. Ini anak ibunya mana? Ibunya nggak ada ya. Ada anaknya doang ya. Nah, buat Anda yang sudah punya anak atau nanti pengen punya anak, betul ya? Sebagian besar sudah punya anak dan akan punya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tolong teman-teman sekalian, orang sales itu actionnya cepat, geraknya cepat. Cuma kadang-kadang nggak mikir, itu bahaya juga gitu ya. Jadi siap, yakin. Gimana caranya? Nah itu nggak tahu caranya Pak, saya ngopi dulu Pak ya. Iya, orang sales begitu semangat banget ya. Karena nggak pakai mikir, jawab dulu baru mikir belakangan ya. Itu orang sales. Nah, pertanyaan kedua. Gitu tahu ya. Gede banget suaranya dia ya. Siap. Pertanyaan kedua, nggak apa-apa ketawa aja, nggak boleh ya. Siap. Pertanyaan kedua, tolong mikir dulu baru jawab. Oke. Teman-teman sekalian, kita lihat. Artis itu sebagian besar anaknya artis. Insinyur, anaknya insinyur. Guru, anaknya guru. Perhatikan baik-baik nih, dengerin baik-baik ya, jangan salah jawab ya. Saya takut Anda salah jawab, setan lewat jadi kenyataan, saya takut itu doang ya. Jadi Bapak Ibu, tolong tenang sejenak. Ini pertanyaan penting buat masa depan Anda ya. Siapa di ruangan ini yang akan memotivasi, mendorong kalau gede anaknya nanti jadi sales? Angkat tangan. Tuh lihat tuh kamera, sorot kamera, lihat tuh ya, lihat sorot kamera ya. Turunin tangan, yo. Siapa yang bangga jadi sales? Saya. Siapa yang anaknya mau jadi? Jangan, anak dia aja Pak, anak dia. Betul ya? Oh iya ya. Bohong apa bener tadi jawab? Bangga gak? Bangga. Anaknya jadi, jangan Pak please. Cukup saya aja yang menanggung penderitaan ini Pak. Betul ya? Tolong kumpulin anak-anak Anda. Kumpulin dia. Dan bilang kepada mereka, anak-anakku itu tercinta. Bapak ini kerjanya sales. Makmu ini kerjanya sales. Makanya nggak aneh di buku cita-cita, nggak ada cita-cita kerjanya sales, betul ya? Karena ini yang jualan aja nggak mau jadi sales anaknya ya. Jadi teman-teman sekalian, pulang dari sini yuk kita ubah. Saya bersyukur sekali sinergi di konferensi sales hari ini, saya bersyukur sekali. Dan ini penting sekali. Dan kalau mau kirim WhatsApp atau email, jangan pernah tulis nama lengkap. Saya akan buktikan. Mas, nama lengkapnya siapa? Dudi Kuswanto, beda sedikit sama saya ya. Ini Dedi, ini Dudi ya. Dudi itu dunia usaha, dunia industri, Dudi ya, siap ya.
Karena saya banyak ngomong sama anak pendidikan ya. Nama Mas Dudi Kiswanto. Saat-saat ada yang WhatsApp Mas Dudi. Selamat siang Pak Dudi Kiswanto, apa kabar? Yang pertama. Oke, kedua. Halo, selamat siang Mas Dudi, gimana kabarnya? Yang lebih enak disebut nama lengkap atau dipanggil nama panggilan dong? Nah, panggilan. Selama ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Anda nge-broadcast, sebutnya nama panggilan atau nama panggilan atau nama lengkap? Ya benar, nama panggilan. Kalau ada orang nge-broadcast saya, selamat siang Pak Deddy Budiman, ini sales bukan teman gua, betul ya? Karena teman saya nggak pernah ada manggil Pak Deddy Budiman, nggak ada. Teman saya manggil Deddy, nggak pernah Deddy Budiman. Jadi teknologi tetap dipakai, tapi harus pakai hati. Jangan broadcast semuanya pam, betul nggak? Oh capek dong, yang ngomong capek nggak usah jualan, Besti, betul ya? Tahun 90-an di Jakarta, kalau mau beli sepatu, pasti ke pasar baru, tokonya banyak sekali. Tapi sekarang lihat pasar baru, sepinya minta. Kenapa? Karena orang sekarang mau mencari informasi online dulu, cek dulu. Tetap ambis itu dari toko, ada tetap offline marketing gede Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi Bapak Ibu apa yang kita pelajari di sini? Jadi kalau kita mau jualan, mohon maaf ini berat sedikit teman-teman sekalian ya. Anda sudah dimotivasi, sudah kasih nilai, sekarang ini ilmu yang harus dipahami. Sedikit berat tapi harus dimakan ya. Jadi dalam dunia penjualan ada namanya customer journey. Namanya apa? Customer journey. Bahasa Indonesianya apa Horas? Perjalanan pelanggan ya. Customer journey. Nah kalau kita perhatikan customer journey, teman-teman sekalian, ini kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada awareness, consideration, baru decision. Artinya apa? Kurang lebih seperti ini. Kalau Pak Antoni atau siapapun mau beli sepatu, dia akan mikir dulu nih, sepatu merek A atau merek B. Ya. Mana ya? Oh dia lihat review, lihat mana? Itu awareness, dia aware yang mana, tahu tentang apa. Ya. Setelah dia aware, dia akan consider, mempertimbangkan. Dia banding-bandingkan. Walaupun ada lagunya Ojo dibanding-bandingke, orang kalau mau beli pasti banding-bandingke. Dibanding-bandingin. Setelah dibanding-bandingin, baru akhirnya orang beli. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, dari tahapan customer journey, langkah pertama adalah awareness. Awareness. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, coba pikirkan. Bagaimana cara meningkatkan awareness supaya orang tahu bahwa Anda sales property, bahwa Anda punya project ini, punya project itu. Sekarang mari kita lakukan rahasia di kelas, bukan rahasia buku kayak di masa lalu ya. Sekarang silakan keluarkan Instagram Anda. Bapak Ibu dibuka Instagramnya, Besti dikeluarin handphonenya. Ya. Ayo keluarin ya. Saya follow ya. Buka Instagramnya, ayo katanya mau sukses, suruh buka Instagram aja nggak mau. Ya kalau nggak ada kuota, minta wifi sama panitia ya. Sudah buka? Oke, kalau sudah buka, tolong cek. Push buat teman-teman sales. Siapa yang IG-nya masih di private? Yang di private bertobatlah hari ini juga, Besti. Karena gimana orang mau tahu Anda kalau IG-nya di private? Nanti banyak yang godain, Pak. Lu godain lagi suruh beli properti, betul gak ya? Pertama, nggak boleh di private ya, yang private langsung buka sekarang. Yang kedua, IG Anda, postingannya, tolong kasih kiri sama kanan. Pak, Bu, tolong lihat apa konten-konten saya. Tolong lihat Bu, Pak, lihat konten-konten saya. Coba tanya kiri kanan. Tanya, Bu, Pak, kalau untuk ini orang kerjanya apa? Tanya ya. Gambarnya lagi makan, lagi sama anak, lagi jalan-jalan, betul gak ya? Kira-kira orang tahu gak siapa Anda dengan lihat postingan Anda? Kalau postingan Anda isinya makan mulu, Anda ini food blogger apa sales property? Mereview makanan mulu, kemana-mana, makanan direview, dibayar kagak, betul ya? Betul. Foto keluarga mulu, Bapak Ibu sekalian, ini sosial media bukan album keluarga, betul ya? Jadi buat Anda yang cinta sama keluarga, udah bikin grup WA sendiri aja, posting di situ aja. Betul. Saya sudah ngomong sama anak sama istri saya, kita tidak berhubungan di sosial media. Jadi anak saya dapat apapun segala macam saya tidak akan posting. Kenapa? Karena selain privacy ini juga bahaya Bapak Ibu. Karena sekarang banyak penipu dan mereka tahu anak kita siapa, ini siapa, itu semua tahu dari sosial media. Jadi saran saya, di sosial media kita tidak hubungan suami istri sama anak. Karena itu bahaya sekali. Jadi teman-teman sekalian, bangun awareness dengan konten-konten yang Anda buat. Nah,
terus timbul pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkannya Pak? Mau tidak mau, paling gampang sekarang ini ada lewat apa? Lewat apa? Sosial media, medsos. Ada begitu banyak medsos, tapi hari ini dalam waktu kurang lebih 10 menit saya akan jelaskan, teman-teman sekalian, kami tidak punya pilihan. Apakah kami menggunakan media sosial atau tidak? Pertanyaannya adalah, seberapa baik kami melakukan? Buat teman-teman sales, jadi sekarang pertanyaannya, saya mesti pakai sosial media apa enggak? Bukan itu pertanyaannya. Tapi seberapa baik teman-teman sekalian menggunakan sosial media untuk meningkatkan awareness. Karena dari awareness, orang sadar, orang menemui kita, baru ke project di tempat kita. Online mengirim ke offline. Karena kita jual rumah, bukan jual baju, jual barang 100.000. Jadi online dengan awareness, orang percaya sama kita, datang ke project kita. Nah untuk itu teman-teman sekalian, dari sekian banyak, saya mau ajak kita main apa? Main TikTok. Kenapa pada ini main TikTok? Nah ada alasannya ya, kenapa? Jadi teman-teman sekalian, TikTok itu adalah content distribution platform. Jadi dia mendistribusikan konten sesuai ketertarikan pengguna. Ini berbeda dengan sosial media lain. Jadi misalnya, kalau ada posting di luar TikTok ya, saya nggak sebut ya, karena ini kalau direkam sosial media saya di-ban lagi ya, siap ya. Jadi kalau di tempat lain Anda punya follower 1000, ada posting, yang lihat paling 10-20% follower Anda, itu biasanya di tempat lain ya. Tapi di TikTok ada posting, misalnya Anda suka masak, ini contoh doang ya, Anda suka masak, Anda posting, jepret posting. Begitu Anda posting suka masak, si TikTok, sebentar telepon dulu ya, ada yang minta telepon order sebentar. Udah teleponnya, siap. Soalnya takut mengganggu ya, itu order berapa M ya, siap. Ya. Menghargai sales yang lagi berjuang, belum sampai target bulan Februari ya, siap ya. Nah jadi teman-teman sekalian, sampai mana gue lupa tuh ya, sampai kalau di TikTok Anda suka masak teman-teman sekalian, suka masak. Begitu Anda upload, TikTok langsung menganalisa tahu Anda ini kontennya konten makanan, dia tahu. Dan begitu Anda posting makanan ini, posting jebret, si TikTok akan share konten Anda kepada orang-orang yang suka melihat konten makanan. Dia kan share dulu ke 100 orang, jebret 100. Responnya gimana? Kalau responnya bagus, wah bagus nih, di-share kepada 1000 orang. Wih bagus nih, di-share lagi ke 10.000 orang. Wih bagus nih, 100.000. Wih bagus nih, bisa 1 juta. Makanya nggak aneh, di TikTok itu kalau FYP meledak, nggak ada remnya. Nggak ada remnya, meledak sekali. Karena TikTok itu adalah content distribution platform. Jadi TikTok mengetahui kebiasaan Anda suka nonton konten apa, maka akan disodorin terus sama dia. Jadi buat ibu-ibu di ruangan ini, dengerin baik-baik. Buat ibu-ibu ya, ibu-ibu, ulang dari sini. Pinjam TikTok laki Anda, pinjam. Lo kok pinjam TikTok lo? Ya. Begitu pegang lihat FYP-nya apa? Kalau FYP cewek nggak bener mulu itu kerjaan laki lu tuh, kerjaan itu begitu mulu tuh ya. Ya ini TikTok kok gambar cewek begini mulu, tiap hari dinontonin mulu begitu ya. Ya makanya didorong mulu sama TikTok ya, jadi racun ya. Iya. Kalau saya aman, mau dicek sama istri saya nggak pernah lihat gitu. Lihatnya trending mulu ya, jadi aman. Kenapa? Karena TikTok tahu ada suka apa dijelin sama dia. Ya, ini dia paling satu lagi katanya. Nah, jadi itu powerfulnya TikTok. Makanya kalau Anda membangun awareness supaya orang tahu Anda sales properti di daerah Bogor, di daerah Depok, di daerah Gading Serpong, di Jakarta, bangun awareness lewat sini. Ya. Dan TikTok itu engagementnya paling bagus dibanding yang lain. Ini data ya, saya tidak menjelek-jelekan siapapun, tapi ini data. Itu engagementnya paling tinggi. Ini data tahun 2019, data yang terbaru saya cari belum ketemu. Ya, tapi sampai sekarang engagement TikTok itu paling tinggi. Engagement artinya apa? Kalau Anda posting konten yang sama, kemungkinan lebih banyak orang lihat, banyak orang like, suka, itu di TikTok. Main TikTok pada ini. Saya ngomong nih, saya lu gila dong, buat tua begini main TikTok, betul ya? Tadi ibu siapa, 49 saya bentar lagi bu ya, menyusul ibu ya, udah mau bocah. Suruh main TikTok, saya bilang, lu gila dong, masa gue joget-joget ya? Gue cocoknya main di Instagram, di YouTube, karena marketnya di situ, saya bilang kan. Terus saya sekali bilang, enggak pada dia, main TikTok. Nah karena yang ngomong endosel, saya percaya. Tapi kalau yang ngomong tukang beca, mungkin saya nggak percaya, betul ya? Karena itu, mari dimain, oke deh dok. Saya langsung riset, saya cari tahu, saya ikut kelas-kelas training TikTok, saya satu belajar juga. Akhirnya, oke. 8 Agustus 2020, saya mulai main TikTok. 8 Agustus 2020.
Dan 9 Agustus teman-teman sekalian, follower saya cuma 65. Padahal waktu itu Instagram saya sama YouTube saya follower sudah 15.000 waktu itu. Saya terus main, 14 Agustus 200, 21 Agustus 340, 25 Agustus 449, 26 4.800, 26 Agustus 34.000, akhir Agustus 42.000. Teman-teman sekalian, mau tepuk tangan aja, betul ya? Nah teman-teman sekalian, 42.000 saya main Instagram, main YouTube setengah mati bikin konten, menggap-menggap, cuma follower maksimal 15.000. Main TikTok sebulan 42.000. Dan teman-teman sekalian, sekarang kalau teman-teman cek follower saya udah 444.000. Wow-nya doang nggak yang kerjanya ya, siap ya. 444.000 dan teman-teman sekalian, gara-gara TikTok awareness saya meningkat. Banyak order datang lewat TikTok. Tiba-tiba dari perusahaan dari Timor Leste telepon ke tim saya. Kita mau undang Pak Didi ke Timor Leste, tapi online. Tahu dari mana? Dari TikTok. Tiba-tiba perusahaan besar datang, tahu dari mana? HRD direkturnya, tahu dari TikTok. Semua orang tahu dari TikTok. Karena apa? Awareness, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang nanya, Pak Didi, lu main TikTok dapat duit dari mana? Dibayar sama orang itu? Enggak. Saya bangun awareness, orang kenal saya, orang panggil saya. Terus orang bilang, Dad, tapi kan TikTok receh-receh, bocil-bocil. Betul, ada bocil-bocil. Tapi direktur sama owner juga banyak. Cuma bedanya, kalau bocil bikin konten, kalau bos nggak bikin konten. Mereka penikmat, Bapak Ibu. Karena bos juga manusia, betul ya? Stres dia juga, dia butuh hiburan di TikTok, ya kan? Iya, bos juga manusia, betul ya? Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Saya main. Ternyata benar. Jadi TikTok itu banyak orang-orang yang punya potensi untuk panggil saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, lakukan. Follower saya waktu saya bikin konten 444.400 ya. Hari ini 444.000, turun 4.000. Wah, turun banyak Pak Didi. Iya, karena seminggu sibuk banget nggak ngisi konten ya. Jadi buat Anda yang turun followernya jangan sedih. Saya juga ngerasain. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bikin konten. Dan itu harus konsisten. Buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang merasa seringkali, Pak, tapi gue suka males. Saya kasih analogi, buat ketika Anda malas bikin konten, biar Anda semangat lagi. Jadi gini, tugas seorang sales itu kan canvassing, betul ya? Cari prospek. Saya masih ingat tahun 90-an saya jadi sales mobil canvassing. Saya salesnya di Hayamuruk. Jadi canvassing ke kebun jeruk, Kemangga Besar. Tapi kalau malam saya nggak berani canvassing Kemangga Besar ya, malam-malam ya. Siap. Jadi siang-siang ya. Nah, jadi saya canvassing tuh, dia canvassing kemana-mana, baru close. Itu offline. Nah teman-teman sekalian, sekarang canvassing offline masih bagus nggak? Masih oke. Tapi selain offline, Anda main di langit. Langit itu gimana? Jangan bikin konten. Ketika Anda bikin konten, itu seperti sales yang dia akan masuk kemana-mana. Ketika mereka lihat, aha, ada sales namanya si Dudi, betul ya? Nah itu awareness. Jadi teman-teman sekalian, bikin konten itu bukan beban. Bikin konten itu membantu Anda bisa canvassing kemana-mana. Jadi polanya dirubah. Jadi susah bikin konten. Jangan pikir susahnya. Pikir ini satu channel untuk canvassing secara merata. Sehingga ketika orang tahu Anda, awareness Anda bagus, mereka akan mempertimbangkan diri Anda dan mereka beli Anda. Sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, saya mau ajak kita bikin konten rame-rame. Sebelum saya tutup ya, kita mau masukin TikTok ya. 1, 2, 3.